Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akila Faradia Putrihasta. Nama medis saya adalah Rett Syndrome dan saya berasal dari distrik 19 pediatri. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan penjelasan terkait sebuah penyakit, yakni hipertensi pulmonal. Hipertensi pulmonal adalah suatu kondisi di mana rata tekanan arteri di paru meningkat atau bisa disebut dengan pulmonal arterial pressure, di mana pada kondisi ini arteri di paru-paru kita mengalami sebuah kondisi vasokonstriksi atau penyempitan, atau juga bisa terjadi penyumbatan dan juga suatu kerusakan. Nah, ketika terjadi kondisi ini, maka jantung akan bekerja lebih ekstra untuk memompa darah yang miskin oksigen ke paru-paru kita. Nah, untuk data kasus hipertensi pulmonal ini di Indonesia, yakni berdasarkan Diskesdas atau Riset Kesehatan Dasar pada tahun 2018, yakni berada di angka 34,1%, di mana prevalensi ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan prevalensi Diskesdas di tahun 2013, di mana berada di angka 25,8%. Nah, untuk pengobatan dari hipertensi pulmonal ini, sebenarnya penyakit ini tidak bisa diobati, namun kita tetap membutuhkan penanganan untuk penyakit ini dikarenakan pengobatan ini diperlukan untuk mengurangi resiko berkembangnya penyakit ini. Nah, salah satu contoh untuk pengobatannya yang pertama yakni dengan terapi oksigen. Biasanya terapi oksigen ini diterapkan pada pasien yang mengalami sesak napas. Nah, setelah dilakukan terapi oksigen, diharapkan nantinya pasien bisa bernapas dengan lebih baik lagi dan tidak mengalami sesak napas. Kemudian yang kedua yakni dengan pemberian obat. Salah satu contohnya yakni dengan pemberian obat antihipertensi untuk menurunkan tekanannya, atau bisa dengan obat pengenceran darah. Kemudian untuk metode pengobatan yang ketiga yakni dengan operasi. Nah, operasi ini biasanya dilakukan ketika seorang pasien yang mengidap hipertensi pulmonal sudah mengalami kondisi yang cukup parah. Biasanya operasi ini berupa atrial septostomi. Kemudian untuk pencegahan dari hipertensi pulmonal sendiri, yang pertama yakni dengan menerapkan pola hidup sehat tentunya. Yang pertama dengan kita mengonsumsi makanan yang bergizi seimbang dan tidak mengandung MSG. Kemudian yang kedua kita dianjurkan untuk selalu menjaga berat badan agar tetap ideal. Kemudian yang ketiga, tidak lupa kita harus rutin berolahraga. Nah, berolahraga ini bisa dilakukan 4-5 kali atau 3 kali dalam seminggu. Bisa dengan jogging ataupun bersepeda atau dengan berjalan kaki. Kemudian untuk pencegah yang lain, kita tentunya dilarang untuk merokok. Seperti yang kita ketahui, asap rokok memiliki dampak yang sangat buruk untuk kesehatan paru-paru kita. Bahkan untuk perokok pasif pun bisa terkena dampaknya. Oleh karena itu, merokok sangat tidak dianjurkan. Kemudian yang tidak kalah penting yakni mengendalikan stres kita. Kemudian kita juga dianjurkan untuk beristirahat yang cukup dengan tidur 7 sampai dengan 8 jam dalam perharinya. Saya pikir cukup sekian dari saya. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.